Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Anita. Hari ini kita akan belajar bersama tentang label-labelan anak dengan kata nakal. Sebenarnya benarkah ada yang namanya anak nakal? Sebenarnya tidak. Anak nakal itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya sebuah label ketika anak sulit dinasehati. Untuk mengatasi hal tersebut, penting untuk memahami penyebab perilaku tersebut dan kemudian menerapkan pendekatan yang konsisten pada anak. Saya mempunyai beberapa tips yang bisa kita terapkan ketika kita berhadapan dengan buah hati kita. Yang pertama, jangan sampai sekali-kali melabeli anak dengan kata nakal. Kenapa? Karena hal ini bisa membuat mereka merasa tidak berharga dan sulit berubah. Hai Bunda, dengarkan hal itu. Kemudian fokus pada perilaku spesifik yang ingin dirubah, bukan pada identitas anak. Yang kedua, berikan contoh yang baik. Ketika kita menginginkan anak itu manut atau menurut dengan kita, kan kita bisa memberikan contoh yang baik. Karena kenapa? Anak belajar dari orang dewasa dan tunjukkan perilaku yang diinginkan. Berikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan tenang dan bertanggung jawab. Yang ketiga, buat aturan yang jelas dan konsekuensi yang tegas. Tetapkan konsekuensi yang jelas dan konsisten untuk pelanggaran dan aturan. Jangan ragu untuk memberikan hukuman, punishment, namun jangan memberikan hukuman yang fisik ya. Yang keempat, berkomunikasi dengan efektif. Bicaralah dengan anak dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih sayang. Dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, jangan sampai memotong pembicaraan mereka. Beri kesempatan anak untuk meluapkan emosi mereka dan jangan langsung membentaknya. Ingat itu yang sering kali kita lakukan, Bunda. Hindari berteriak atau membentak anak di depan umum. Itu pengaruhnya sangat buruk. Kemudian yang kelima, luangkan waktu yang berkualitas dengan anak. Maksudnya adalah sisihkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anak, meskipun hanya sebentar saja. Lakukan kegiatan bersama yang menyenangkan. Ketika hari libur, kita bisa bermain dengan anak, seperti membaca buku atau bermain yang biasanya kesukaan anak. Kemudian yang keenam, beri apresiasi ketika anak itu semisal belajarnya lebih giat, ketika mendapatkan ranking atau mengikuti perlombaan seperti itu, berikan pujian dan apresiasi ketika anak berperilaku baik, atau berikan hadiah kecil, bentuk perhatian lainnya sebagai bentuk penghargaan. Kemudian yang ketujuh, ciptakan lingkungan yang baik. Pastikan lingkungan ruangan itu aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Hindari pertengkaran atau konflik yang berlebihan di depan anak. Yang kedelapan, cari tahu penyebab kenapa anak tersebut itu sulit dinasehati. Apakah itu berasal dari kita, ataukah karena pergaulan, lingkungan, atau untuk rutinitas mereka itu seperti apa? Anda tahu apa tidak apa yang terjadi pada anak-anak buah hati kita? Kemudian yang kesembilan, tetap tenang dan sabar dalam menghadapi buah hati kita. Adalah kunci dalam menghadapi anak yang susah diatur. Jika merasa marah, tarik nafas dalam-dalam dan kendalikan emosi sebelum bereaksi terhadap anak. Yang ke-10, menerapkan strategi psikologis anak. Ajari anak mengelola emosi, validasi perasaannya, dan berikan waktu untuk menenangkan diri. Bantu anak memecahkan masalah dengan cara yang positif. Dengan menerapkan pendekatan yang tepat dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu anak mengatasi perilaku anak nakal, tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Itu Bunda, Ayah, Bunda, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena ini dalam proses pembelajaran bersama. Tentunya semoga kita bisa praktekkan hal tersebut. Semoga anak Bunda menjadi anak yang soleh dan solehah di keluarga dan berbakti pada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.